hari ini memperingati akan penghayatan kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Peringatan yang kita sebut dengan Jumat Agung, dan menghayati akan peristiwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus Kristus. Kematian yang harus dilalui dalam rangka menggenapkan akan karya Allah untuk menyelamatkan dunia ini, meski harus melalui pengorbanan Putra Tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa itulah yang terjadi, dan sejarah telah mencatat, kesaksian Alkitab telah menegaskan bahwa Yesus Kristus menebus dosa-dosa dunia harus melalui pengorbanan sampai mati di kayu salib. Saudara-saudara, kita membayangkan betapa menderitanya, betapa sakit, betapa perihnya apa yang harus dialami oleh Tuhan Yesus yang tidak bersalah, yang tidak berdosa. Dia mati di atas kayu salib. Mungkin ada yang mengungkapkan bahwa yang mati karena begitu banyak luka-luka yang mengakibatkan dia merasa nyeri, merasa sakit. Ada yang mengungkapkan bahwa orang yang mati di kayu salib itu, Kristus yang mati di kayu salib itu, dia mati perlahan-lahan karena kehabisan oksigen. Ada juga tradisi bangsa Yahudi untuk mempercepat orang mati di kayu salib itu dengan memberi minum anggur asam bercampur tumbuhan yang beracun. Saudara-saudara, apapun pandangan orang, pendapat orang tentang peristiwa kematian Yesus, tidak sebanding dengan kenyataan yang sesungguhnya yang dialami oleh Tuhan Yesus itu sendiri. Bahwa begitu kejamnya cara hukuman seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus. Tradisi dari bangsa Persia, bangsa Fenisia yang begitu kejam, tapi diambil alih oleh pemerintah Roma dan juga dilaksanakan dalam tradisi orang-orang Yahudi pada waktu itu, bahwa mereka yang dianggap sebagai penjahat kelas berat, sebagai penyamun yang berdarah dingin, budak yang melarikan diri, pemberontak yang melawan kekuasaan pemerintah, itu harus menerima hukuman mati di kayu salib. Karena dia harus menerima hukuman yang paling hina pada waktu itu. Tapi Yesus yang tidak bersalah rela menerima akan penghukuman yang paling hina.
Kenapa dikatakan paling hina? Karena mati di kayu salib itu menurut tradisi orang Yahudi dia itu terkutuk. Oleh karena itu dalam Galatia 3 ayat 13b dikatakan, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Mengapa dia terhina? Mati di kayu salib adalah hukuman yang paling hina, karena hukuman di kayu salib juga secara sosial adalah hukuman yang paling memalukan. Jadi secara sosial hukuman mati di kayu salib adalah hal yang paling memalukan, yang paling hina, dan secara religius mati di kayu salib itu adalah dipandang sebagai kutukan. Oleh karena itu mati di kayu salib adalah hukuman yang paling hina. Tapi mengapa saudara-saudara gereja di segala zaman berawal dari gereja mula-mula sampai pada gereja masa kini, kita sebagai warga gereja umat Tuhan tidak malu mengakui bahwa kita memiliki Tuhan, kita memiliki Yesus yang mati secara terhina bahkan terkutuk. Kiranya itu semua didasari pada pemahaman bahwa sesungguhnya kitalah manusia yang seharusnya mendapat kutukan dan hinaan karena dosa dan kesalahan pelanggaran kita. Tetapi Kristus telah mengambil alih hinaan dan kutukan itu. Meski begitu berat jalan derita sengsara, bahkan harus mati di kayu salib, Kristus rela menderita untuk menyelamatkan kita. Saudara-saudara, di perenungan Jumat Agung mungkin kita bertanya, kenapa harus terjadi demikian? Mengapa Tuhan Allah tidak menunjukkan keadilan yang sesungguhnya? Sama dengan orang yang selalu bertanya dan selalu menginginkan keadilan sesungguhnya yang harus diwujudkan. Seperti contoh, yang salah harus dihukum. Tetapi dalam hal penderitaan Yesus, kematian Yesus, Tuhan Allah telah berbuat sesuatu di luar dari kebiasaan manusia kebanyakan. Meski putra tunggalnya Tuhan kita Yesus Kristus tidak bersalah sama sekali, tetapi Dia merelakan putra tunggalnya harus mengalami penghukuman, bahkan hukuman yang paling hina, mati di kayu salib. Tuhan Allah memang telah berbuat sesuatu yang menurut pandangan kita kurang masuk akal, bahkan sama sekali tidak adil. Orang yang tidak bersalah harus menerima penghukuman, harus menerima hinaan. Tapi itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Terkadang dalam hidup ini ada saja keinginan-keinginan kita yang harus menjadi utama, yang harus dipentingkan, yang harus didahulukan. Tetapi sebagai orang Kristen, kita memiliki teladan yang sungguh luar biasa, yang rela menunjukkan solidaritasnya
solidaritas yang paripurna sesuai dengan tema gereja kita di perenungan Jumat Agung ini. Tema Geming di perenungan Jumat Agung itu solidaritas yang paripurna. Meski sesuatu secara dalam pandangan manusia tidak adil, tetapi itulah yang didemonstrasikan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Sebab ada saja ketidakadilan yang kita alami, yang kita dapatkan, yang terjadi dalam hidup ini. Terkadang kita ingin keluar dari ketidakadilan, yang terkadang pula membuat kita harus berontak. Ya, kita menyaksikan banyak kali, ya, bahkan belum lama ini terjadi berbagai kerusuhan untuk memperjuangkan keadilan, itu katanya. Tapi apakah harus demikian? Kita sebagai orang Kristen memiliki teladan, meski tidak adil, tapi kita harus menerima. Yesus pun kalau dia berpikir harus ada keadilan, paling dia langsung turun dari kayu salib. Sebab ada saja dalam hidup ini, ya, pergumulan, persoalan, seakan dalam benak kita bertanya, kenapa Tuhan harus membuat kita sengsara dan menderita, harapan keinginan kita belum terwujud, tidak, doa-doa kita seakan-akan tidak didengarkan oleh Tuhan, tidak ada jawaban dari Tuhan. Kita memiliki teladan, yaitu Yesus Kristus sendiri di taman Getsemani. Dia pun berdoa memohon sebagai manusia, dia meminta jikalau sekiranya mungkin cawan ini lalu daripada, tetapi harus dia jalani derita sengsara bahkan mati di kayu salib. Kenapa? Karena dia harus menunjukkan solidaritas Allah. Dia harus menggenapkan karya Allah. Oleh karena itu di atas kayu salib dia pun berucap, sudah selesai, sebelum dia tertunduk dan menyerahkan nyawa. Sudah selesai dalam arti sampai di sini perbuatan dosa kita. Sampai di sini keegoisan, keangkuhan kita. Sudah selesai sampai di sini ketidakadilan, amarah, iri hati. Sampai di sini dendam, kebencian, fitnah. Mari kita menatap ke depan, bahwa kita telah dibaharui, kita telah diselamatkan, kehidupan kita telah ditebus. Jadilah kita orang-orang yang ditebus, orang-orang yang layak menerima penebusan melalui pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.